Halunya kebangetan. Novel Ala Idrus sebut Rizik wali Allah yang masih hidup dan kelihatan. Ditulis oleh Ferry Pauteli dari Jawa.com. Jika ada lirik lagu bunyinya begini. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Maka penulis ingin bertanya, setan apa yang merasuki Novel Ala Idrus sehingga ia begitu halu memuja Rizik Syihab? Pasalnya, baru-baru ini si novel ini mengatakan bahwa pentolan FPI itu merupakan wali Allah yang masih hidup dan dapat dijumpai hingga hari ini. Yang mana videonya bicara berisi puji-puji terhadap Rizik itu diunggah di akun YouTube Ulama Daily Life. Novel pun mengatakan kalau Rizik hanya takut kepada Allah, ia tidak takut kepada celaan atau hinaan dari orang lain, yang mana menurutnya itu merupakan sifat wali Allah. Puja-puji novel yang lain kepada Imam Besar Kadrun 212 itu adalah ia mengatakan kalau Rizik sering melakukan sholat subuh keliling. Padahal sholat subuh merupakan salah satu ibadah yang paling sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan umat muslim. Dan saya lihat beliau suka mengantarkan aulia pendukung sahabat wali. Lanjut novel di video itu. Si penceramah yang pernah menuding Instagram telah pilih kasih itu pun menyamakan Rizik dengan Rasul, bahwa menurutnya penghinaan yang dialami oleh Rizik sama seperti yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Dan novel menuding para haters pembuli Rizik itu lantaran tidak suka dengan kesalahannya. Pertanyaannya, siapa sih Novel Idrus ini? Kok pernyataannya bikin ngakak gitu? Apakah dia masih ada hubungan dengan novel-novel yang lain? Seperti novel Bamukmin, Fitza, Hats, dan novel Baswedan? Berikut sedikit penjelasannya. Si novel ini juga menyandang gelar Habib loh. Nama lengkapnya adalah Naufal bin Muhammad bin Ahmad, atau oleh orang yang suka mendengar ceramahnya disebut Habib Novel Ala Idrus. Ia tinggal di Solo dan dibesarkan di kota Surakarta itu. Karena ia tidak satu kampung dengan Rizik serta mereka tidak pernah bekerja sama, berarti ia bukan merupakan orang dekat Bang Thaib tersebut. Dan bisa jadi ia tahu tentang Rizik hanya dari informasi-informasi yang dapat dari sesama pendukung Bosman Laskar Kadrun itu. Selain itu, bisa jadi pula si Ala Idrus ini bela Bang Thaib zaman now itu lantaran mereka sama-sama menyandang gelar Habib. Contohnya saja, novel Bamukmin tidak pernah dipuja-puji oleh novel Ala Idrus karena jubir PA212 itu merupakan Habib KW alias Habib palsu. Hei Om Ala Idrus, Rizik itu eks-buron tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang memalukan bersama Tante Firza Husain. Jadi dari kalangannya itu saja nggak mungkin dia wali Allah, bikin malu saja. Lagian pula, wali Allah itu nggak akan jadi pengecut kayak gitu. Pasti akan menghadapi semua permasalahan dengan kepala tegak. Nggak pura-pura menjalankan ibadah umrah dengan alasan bayar nazar atau kemenangan Anies di Pilgub DKI 2017. Lalu kemudian kabur nggak pulang-pulang. Dan juga kalau dia memang wali Allah beneran, nggak akan mungkin dicewekin oleh Raja Salman. Ini sudah diharuskan membayar denda overstay karena masa berlaku visa sudah habis. Dicekal pun oleh kerajaan Arab Saudi sampai denda overstay-nya itu dibayarkan. Hanya Kadrun saja yang percaya kalau Rizik itu dapat visa unlimited dari kerajaan Arab Saudi. Sementara warga Arab Saudi sendiri saja nggak percaya. Selain itu nggak mungkinlah wali Allah mengendorse partai berkarya. Partai yang ketuanya Tommy Soeharto yang kita tahu sendiri merupakan dalang pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Yang sebelumnya si Hakim Agung ini menangani perkara korupsi yang menyeret nama Tommy Soeharto dan menangani kasus korupsi Super Semar yang notabene yayasan milik bapaknya Soeharto. Sebelum kabur, Rizik juga sudah terseret banyak kasus kok. Mulai dari memfitnah Bank Indonesia yang mengatakan di uang 100.000 terbit BI itu terdapat gambar Palu Arit yang notabene logo PKI. Kemudian, Rizik pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penodaan terhadap Pancasila. Ia juga pernah dilaporkan oleh PMKRI ke polisi atas kasus penodaan terhadap agama Kristen, serta menghina bahasa Sunda dengan memplesetkan sampurasun menjadi sampurracun. Dan masih ada beberapa kasus hukum lagi yang menimpanya. Jadi masa orang bermasalah kayak gini dikatakan wali Allah yang masih hidup dan kelihatan nyata oleh Ala Idrus? Kalau dia masih hidup, bisalah dipercaya. Tapi kalau wali Allah itu merusak citra agama Islam,
Sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama. Wajar bila kemudian banyak kadrun yang memikirnya terbalik karena keseringan dengar ceramah yang kontennya kayak gini.